mempersembahkan drama spesial HUT RPD Legenda Keskulesi. Beberapa hari kemudian, rombongan dari kerajaan sang pangeran datang menjemputnya. Dari atas menara, putri melihat pangeran itu pergi. Sang dayang yang baru naik ke atas menara menghampiri Tuan Putri. Apakah Tuan Putri merasa kehilangannya? Aku melihat pipi Tuan Putri memerah. Berhenti menggodaku, Nina. Pipiku merah karena cuaca hari ini panas. Kalau kau menghampiriku hanya untuk menggoda, aku akan kembali ke kamar. Janganlah marah Tuan Putri. Walaupun aku berkata jujur, maksudku hanya bergurau saja. Tidak, aku tidak marah. Hanya aku kesal. Kamu selalu menggodaku setiap kali aku berinteraksi dengan pangeran. Seolah dia idaman wanita. Loh, bukankah dia memang pria idaman Tuan Putri? Dia tampan dan juga gagah. Kabarnya Putri Raja Boragi menyukainya loh Tuan Putri. Tampan dari mananya? Dia sangat konyol. Tidak mungkin Putri Raja Boragi menyukainya. Sampai jumpa Tuan Putri. Perintahnya adalah berikan saat kapalku mulai berlayar. Ini titipan dari pangeran untukmu Tuan Putri. Pelayan memberikan ini kepadaku saat aku akan menghampirimu tadi. Padahal ia bisa memberikan langsung kepadaku. Kenapa menitipkannya? Dasar pangeran aneh. Kenapa kau melihatku seperti itu? Aku akan membacanya nanti. Halo Tuan Putri, aku menulis surat ini dari malam, sebelum aku dijemput oleh tentara-tentara yang tidak sabar itu. Masa iya mereka lebih merundukkanku daripada dikau? Itu tidak adil. Semoga saja aku salah. Aku juga tidak tahu apakah menulis surat ini keputusan yang tepat atau tidak. Karena aku tidak cukup berani untuk memberikannya kepadamu, Tuan Putri. Tetapi tidak apa-apa. Siapa tahu besok aku berani. Tuan Putri, bersamaan dengan datanya surat ini, mungkin Tuan Putri sudah mendengar desa-desus mengenai Putri Raja Boragi yang menyukaiku. Aku hanya ingin memberitahumu Tuan Putri bahwa ini sangat wajar terjadi karena aku memang tampan. Tetapi Tuan Putri jangan khawatir. Kedua mataku hanya tertuju padamu Tuan Putri. Selain baik hati dan pintar, kau juga sangat cantik. Kau bahkan lebih cantik dari tempat kau tinggal, si Tanbol. Hatiku berdesir setiap kali aku melihat senyummu. Aku selalu bertanya dalam hati, bagaimana kerajaan indah seperti Mundus kalah cantik oleh putri rajanya? Ini pengakuanku. Semoga kau merasakan hal yang sama. Balas suratku jika cinta ini tidak bertepuk sebelah tangan ya. Tertanda Pangeran Tampan. Setelah itu mereka selalu berkirim surat yang perantaranya adalah burung merpati. Setiap bulan purnama, pangeran akan datang menemui sang putri. Mereka akan membakar api unggun di pinggir pantai, mengobrol, bercerita, bercanda, dan tertawa bersama. Putri tidak pernah menyangka akan ada saat-saat yang membahagiakan seperti saat ini. Sementara itu di istana, Maafkan saya Baginda,
Saya hanya tidak tega jika harus membatasi Tuan Putri. Ia terlihat sangat bahagia ketika bersama pangeran. Saya pun membawa 3 pengawal ini sebagai saksi. Kalian bersaksilah di depan raja. Apa yang dikatakan wazir ada benarnya Baginda. Bahkan pangeran itu datang ke menara tanpa membawa senjata apapun. Ia bahkan meninggalkan pengawalnya di pelabuhan. Kami selalu memeriksanya, Baginda. Ia selalu melakukan hal yang sama setiap bulan purnama. Ia selalu menepati janjinya. Ia hanya mengajak Tuan Putri berkeliling pantai. Tidak pernah jauh lebih dari itu. Saya juga membawa arsip Kerajaan Muniak yang saya dapatkan langsung dari Kerajaan Muniak. Kerajaan Muniak tidak memiliki kepentingan apapun yang akan merugikan Kerajaan Mundus. Mengapa kalian begitu lancang kepadaku? Terutama kau, Zephyr. Kau tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Apa yang Putri berikan kepadamu sampai kau luluh? Apakah kau akan mengkhianatiku? Aku berani bersumpah, aku tidak mendapatkan apapun dari putrimu dan tidak memiliki keinginan untuk mengkhianatimu. Aku hanya tidak pernah melihat putri sebahagia itu, jadi aku membiarkannya. Zepin, beristirahatlah sementara dari tugasmu sampai aku menemukan kebenarannya. Baik, Baginda, saya pamit. Pengawal, siapkan kuda untukku. Aku akan pergi ke menara. Siap Baginda, laksanakan. Semuanya, bersiap. Raja akan segera datang. Tuan Putri ada di lantai atas, Baginda. Ada apa ya? Hari ini bukan hari ayah berkunjung. Airin, apakah kau tahu apa kesalahanmu? Apakah ini karena pangeran? Mengapa kau mengizinkan orang asing masuk ke dalam menaramu? Bahkan mengajakmu keluar menara. Ayah, aku tidak melangkah jauh mendaki gunung atau melewati samudera. Aku hanya berjalan di pinggir laut bersama pangeran yang bahkan hanya selemparan batu dari menara sialan ini. Airin, jaga bicaramu. Ayah melakukan ini karena ayah tidak ingin kehilangan dirimu. Apakah kau tahu penyihir jahat itu akan datang lagi untuk mengacau? Sebentar lagi ulang tahunmu yang ke-18. Dia akan datang kembali. Ayah, tapi pangeran itu tulus. Kerajaan Muniak tidak dipimpin oleh orang jahat seperti Raja Ermen. Dia berbeda ya. Tolong, berikan dia kesempatan. Aku mohon. Ayah hanya tidak ingin kejadian menyakitkan itu terulang. Penyihir itu juga dulunya setia kepada kita, tetapi membunuh ibumu. Bagaimana jika aku berhasil menemukan penyihir jahat itu? Atau bahkan bisa membunuhnya? Maukah kau mengizinkan aku agar tetap bisa bersama pangeran? Aku juga bersedia atas kematian ibu. Tetapi aku tidak mempunyai alasan untuk membenci pangeran, ayah. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Ayah, walau itu hanya mimpi, tentu aku sepakat jika itu adalah pertanda. Peramal sakti yang kau datangi, bukankah tidak mengatakan bagaimana aku mati? Kalau begitu, keturunan Raja Mundus tidak boleh mati 2 kali di tangan yang sama, ya. Penjahat itu harus punya ganjaran. Penyirit harus dihukum. Bagaimana kau akan melawannya? Kita bahkan tidak bisa menemukannya. Mata-mata kerajaan mencari sudah bertahun-tahun lamanya. Jawabannya adalah pangeran. Kau bilang pangeran.
Bisa apa bocah seperti itu? Apa yang dapat ia lakukan untuk kita? Ayah, dengarkan dulu aku baik-baik. Senjata kerajaan Muniang adalah yang terbaik di dunia. Tidakkah kau luluh atas supaya pangeran yang selalu menghadiahimu senjata hanya untuk bertemu denganku? Pernahkah kau membuka hadiahnya? Senjata itu belum pernah digunakan oleh kerajaan manapun sebelumnya ya. Aku akan memanfaatkan pangeran untuk membantuku. Baiklah, ayah akan mengizinkanmu bertemu kembali dengan pangeran. Tapi dengan syarat. Syarat pertama, kau tidak boleh kalah. Dan syarat kedua, ayah akan menguji pangeran dengan tetap mengurungmu. Dan mengirim surat perintah kepada kerajaan seberang untuk berhenti menemuimu. Jika dalam 2 bulan, ia tetap berusaha mencarimu dan tidak berpaling kepada gadis lain, ayah akan mengizinkanmu. Baik, Ayah. Percayakan ini kepadaku. Oh iya. Ayah, tolong jangan salahkan Zafin. Aku yang menyuruhnya tutup mulut. Aku bilang kepadanya, biar aku yang menanggung resikonya. Aku izin kembali ke kamar, Ayah. Sudah kuduga. Mengapa Zepin patuh sekali dengan anak nakal ini? Apakah karena umur mereka tidak terlalu jauh? Baik, beristirahatlah. Pengawal, tutup seluruh gerbang menara. Jangan sampai ada celah. Siap laksanakan, Baginda. Putri pun dikurung. Menara betul-betul dikunci dan Putri tidak boleh melangkah keluar. Sang raja memperketat penjagaan di sekitar menara karena sebentar lagi adalah hari ulang tahun sang putri yang ke-18. Raja pun mengirimkan surat untuk raja dari kerajaan seberang agar memerintahkan putranya untuk tidak mendekati sang putri. Raja Moniak memanggil putranya dan memarahi sikapnya yang lancang itu. Kemudian, memerintahkan para prajurit untuk mengurung sang pangeran di dalam kamarnya dan tidak mengizinkannya untuk berlayar. Sementara itu, di kerajaan Moniak, Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu bahan baku senjata yang kau berikan itu mahal? Kau memberikannya cuma-cuma hanya untuk menerima surat penolakan dari ayahnya. Menyedihkan sekali. Ayah, Raja Seberang hanya khawatir jika anaknya mengalami nasib yang sama seperti mendiang ratu. Jika tidak karena itu, aku yakin dia akan mudah menerimaku. Percayalah, ia raja yang baik sama seperti dikau. Aku tahu, Nak, kau mencintainya. Binar matamu itu bisa tidak sedikit saja kau kendalikan. Aku melihatnya dengan jelas setiap kali kau kembali bertandang ke kerajaan seberang. Aku pun tahu betapa cantik putri raja itu, Nak. Namun tidakkah kau berpikir untuk menerima saja cinta dari putri Raja Buragi itu? Belakangan, aku pun mendengar putri bungsu Raja Ermen mengirimkanmu surat. Tidak, Ayah. Mereka memang cantik. Tapi tidak ada satupun yang menarik. Mereka membosankan. Akan tetapi, aku tidak akan menolak nasihat ayah. Beri aku 3 kali kesempatan untuk mencoba meyakinkan Raja Mundus agar tetap ingin berbesan dengan kita. Jika tidak, aku akan mundur dan mencoba menerima cinta kerajaan lain. Apakah kau akan membujuk dengan senjata lagi? Ayah, ayolah. Ayah memang merakit dan mengeluarkan uang banyak untuk senjata-senjata itu. Tetapi yang memunculkan idenya aku. Yang memberi gagasan bagaimana merakitnya pun aku. Anggap saja itu bayaran untuk profesional. Hahaha, dasar kamu. Kamu memang tahu cara berniaga ya. Baiklah, aku akan mengizinkan 3 kesempatan itu. Tapi kau harus menepati janjimu jika kau kalah, oke? Tenang saja ayah, aku tidak akan pernah ingkar janji.